Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Hidayat dengan NIM 302023000087. Di saya kelas B analisa struktur tak tentu. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah menggunakan SAP sesuai dengan soal nomor 2 untuk memenuhi tugas analisa struktur tak tentu. Pertama-tama kita akan klik file. Setelah itu, setelah mengeklik file, terus kemudian terus kita ke 2D frame. Terus kita ngedit gridnya, use custom grid di centang, edit grid. Karena portal kita harus ngedit data X sama Z-nya. Setelah kita masukkan gridnya, yaitu grid X dengan 4, 6,5, 9, dan grid Z 1, 3, dan 5. Terus setelah itu kita oke, terus oke lagi. Nah, di sini kan ada dua tampilan untuk 3D view dan action plan. Nah, kita pakai yang action plan aja. Ya, ini juga hapus saja. Di situ kita membuat bentuk gambarnya sesuai dengan soal. Dihapus saja yang nggak diperlukan, delete. Terus kita masukkan tumbuhannya. Untuk ujung A dan ujung bawah sebelah kiri gunakan jepit. Di sini gunakan tumpuan sendi. Nah, setelah kita memasukkan join-joinnya, kita ngedit materialnya. Nah, di sini material, ada di new material. Nah, untuk material tipenya kita menggunakan concrete, terus standarnya itu user, terus di oke. Kalau untuk berat per unitnya itu kita ganti dengan nol. Nah, terus ini namanya jangan lupa diganti karena di soal itu untuk materialnya itu E-nya EI setengah 1,5 EI dan 2 EI. Kita masukkan satu-satu. Nah, untuk modulus kapasitasnya kita ganti 100. Nanti begitu juga dengan ketika 1,5 EI, jadi modulus elastasitasnya ganti 150, terus ketika 2i 200. Nah, itu menggunakan konsep perbandingan. Sebenarnya ketika modulus elastasitasnya ganti angka 1, terus EI-nya 1, terus modulusnya 1, boleh-boleh saja. Kita harus konsisten untuk perbandingannya. Terus di oke, di add copy materialnya sesuai soal yang sesuai data yang diperlukan. Terus kalau ini setengah 1,5 EI. Nah, untuk modulus elastasitasnya kita 150. Di oke, di copy lagi, copy dengan 2 EI. 2 EI ini 200. Nah, jangan lupa di oke lagi. Oke, kalau sudah selesai. Nah, ketika kita sudah mengedit material saja, habis itu kita memasukkan material ke eh, apa ini namanya? Profil lah, kayaknya kayak profil. Nah, ini tipenya itu menggunakan produk tadi, terus rectangular. Ini tipnya kedalamannya 2, ini 0,2 juga.
Terus ini EI, kenapa segala EI ketika section namanya politik AI dan material kita masukkan juga yang EI harus konsisten. EI yang ini jadi kopi baru lebih mudah, terus 1,5 EI, terus ini materialnya juga 1,5 EI. Setelah itu kita copy lagi, terus 2 EI, ini 2 EI, terus di oke. Nah, ketika data itu sudah dipenuhi, kita oke aja dulu. Terus define, ah, walaupun tadi berat per unit materialnya kita sudah buat nol, tapi kita harus jaga-jaga alat magnet di date-nya itu juga dibuat nol. Meskipun di berat materialnya sudah dikasih nol, buat jaga-jaga saja. eh Buat antisipasi lah. Terus di sudah material yang sudah apa, dibuat, kita masukkan di soal batang mana saja yang sesuai data tadi. Nah, di sini itu eh, di batang sebelah kiri itu menggunakan batang AB itu EI di apply. Nah, yang ini sama yang ini itu 2 EI apply. Terus yang sebelah sini itu 1,5 EI. Ya, ketika sudah kita masukkan gaya pokok beban mati. Nah, kita masukkan beban terpusat terlebih dahulu. Untuk beban terpusat itu ada P1 dan P2. Untuk P1-nya itu berarti horizontal. Nah, ketika horizontal itu kita menggunakan force global X. Nah, ketika bebannya ke kanan itu positif, kalau ke kiri itu negatif. Ketika di soal itu positif, jadi kita force globalnya positif dengan nilai sebesar 12. Nah, dilihat titik mana yang ada di titik pusatnya. Terus ini beban vertikalnya. Jangan lupa pos beban vertikal dihapus. Nanti kalau nggak dihapus, juga nggak ikut. Nah, untuk beban vertikalnya itu ketika min itu ke bawah, kalau plus itu ke atas arahnya. Nah, untuk ini yang vertikal ini dengan nilai 8 ton. Selesai. Ketika beban besar sudah dimasukkan, kita juga memasukkan beban yang beban meratanya di frame load, terus di distribution. Nah, untuk ini itu kita hanya perlu mengedit uniform ini aja. Ketika uniform loadnya itu eh, dengan nilai sebesar 5 5 ton per meter. Di apply, oke. Sudah masuk semua data-data. Kita di run aja, run analis. Terus ini modelnya kita run, terus di run nol. Jangan lupa kita namai. Lalu, gitu ya. Nah, sudah selesai. Ini kelakuan batang ketika sudah dikasih beban mati. Terus untuk mengetahui reaksi kita klik F7. Nah, ini untuk apa? Ini untuk mengetahui reaksi-reaksinya, reaksi horizontal dan vertikal. Untuk mengetahui gaya-gaya dalam kita bisa klik F8, yaitu ada axial force, gaya dalam ada siapa untuk melihat gaya normal. Untuk series 22 untuk melihat gaya lintang, momen ada 3. Nah, kita lihat terlebih dahulu untuk eh, gaya normalnya, jadi cost of value, biar lihat nilainya. Nah, di sini sudah tertera dengan apa? Sudah muncul nilainya gaya normal, yaitu dengan gayanya tekan semua, dengan nilai dengan minus. Minus. Untuk gaya lintang jangan lupa klik 8 lagi, terus share 22. Nah, ini untuk lintang.
Nah, ini sudah diketahui. Ya, untuk positif, positif, ini negatif. Yang biru, yang merah negatif, yang biru positif. Nah, klik aja penalti untuk mengetahui momennya. Ini sudah lumayan. Nah, ini sudah kelihatan momennya. Eh, Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, enggak.